Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini kita di media sosial itu paling banyak diumbar tentang ibadah-ibadah atau kafiah-kafiah tertentu, zikir-zikir tertentu. Yang jadi persoalannya, mereka itu bersandarnya kepada hadis. Kalau Al-Quran mungkin bagi kita awam lebih mudah kita mencari referensinya. Sedangkan pada hadis itu memang orang perlu belajar khusus. Oleh karena itu, gimana caranya tentang kita membedakan atau memfilter yang disebutkan oleh Ustaz tadi tentang bersandarkan kepada hadis, apalagi pada ulama-ulama yang kita bukunya aja, bahasa Indonesia aja nggak sulit cari di perpustakaan. Yang kedua, saya sependapat sekali Ustaz bilang bahwa adab dalam berdiskusi itu yang kurang pada kita saat ini. Saya pernah dengar bahwa sebenarnya tidak boleh ngeyel kita menyampaikan kebenaran. Bahwa 2 atau 3 kali kita mengulang, jangan sampai terjadi polemik. 2 atau 3 kali aja kita sampaikan pendapat kita, ya sudah cukup. Terserah kepada Allah dan kepada audiens untuk mengambil manfaat dari perdebatan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih, mohon maaf. Bang Bitung juga terima kasih. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, barakallahu fiik. Adapun mengenai pertanyaan yang pertama, mengenai kalau mereka mengadakan suatu kaifiat ibadah tertentu, kemudian menyampaikan dalilnya, memang kita harus ngecek ya. Tapi kita punya kaidah umum, ketika kita tidak tahu, ma yaribuk illa ma la yaribuk. Tinggalkan yang kita ragu kepada yang kita yakini. Alhamdulillah kalau penjelasan amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah saya rasa banyak di internet. Terkadang kita ragu tentang suatu amalan yang belum kita tahu ini sunnah atau bid'ah atau boleh ijtihadiyah. Ya kalau selama kita ragu kita tinggalkan. Yang jelas-jelas masih banyak alhamdulillah. Nah, nanti mungkin suatu saat kita bisa bertanya, bisa cari informasi, tapi kita pending maksud saya. Tanpa perlu harus menghukumi kalau kita enggak tahu. Karena kalau kita menghukumi kita harus punya dalil. Oh ini enggak benar, ini hadisnya dhaif, harus punya ilmu. Ini hadisnya palsu, oh ini enggak benar. Kalau enggak punya ilmu enggak usah kita hukumi. Ya sudah masing-masing. Saya belum tahu, saya baru yang ini aja yang jelas-jelas aja. Ya ini jelas dari hadis sahih saya jelas. Kalau kamu yang kamu jalankan, Allah alam saya enggak tahu. Nanti kalau saya tahu saya bisa bicara. Kalau saya enggak tahu saya enggak mau berbicara. Enggak, tanpa harus kita mencela dan yang lain. Dan benar masalah menyampaikan misalnya ada bantahan atau kritikan, tidak perlu kita berkutat terus-terusan ya. Sudah cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali maksimal sudah berhenti ya. Ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkutat pada satu bahasan, kapan kita mau berkembang, kapan kita mau dakwah? Berkutat pada satu orang, sementara banyak yang mau kita bahas, banyak yang mau kita sampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bantah, kita sudah jelaskan, tinggal kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan. Saya sudah berusaha dengan yang saya mampu. Terkadang kita bantah orang, kita temui orangnya. Kita ngobrol. Setelah itu sudah sampaikan, saya tidak bantah lagi, selesai. Saya sudah sebuah tulisan saya sudah tulis, saya sudah ketemu langsung orangnya, saya sudah baik-baik ketawa-ketawa dengan dia dan sudah sampaikan nasihat 4 mata. Kalau tidak mau, ya sudah. Ya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maksud saya, tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Allah alam bisawab. Dengan demikian kita tidak bisa maksa sama orang. Tugas kita menyampaikan kebenaran, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia sekarang tidak terima, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin dia terima. Yang penting cara kita yang bijak dan yang sopan. Allah alam bisawab.